Selamat datang di Jantara Channel, penelusuran jejak kisah dan fakta sejarah. Gunung setinggi 3.265 meter di atas permukaan laut ini sudah lama tidak aktif setelah meletus dahsyat pada tahun 1885, sekitar 100 tahun yang lalu. Tidak ada aktivitas vulkanik yang mencolok di gunung ini sehingga menjadi tujuan yang nyaman sebagai jalur pendakian favorit bagi para pendaki. Tidak hanya terkenal sebagai tempat pendakian, Gunung Lawu juga tersohor dengan kisah mistisnya. Banyak pendaki bahkan pelancong asing yang mengaku mengalami pengalaman aneh ketika mendaki Gunung Lawu. Menurut legenda setempat, gunung ini merupakan titik tempat sakral di tanah Jawa dan titik berkumpulnya makhluk gaib. Dan berikut ini adalah mitos dan kisah misteri Gunung Lawu. Namun sebelumnya, dukung kami dengan sedikit menggerakkan jari Anda ke arah tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Gunung Lawu punya nyawa. Semua orang tentu tahu bahwa gunung tidak memiliki nyawa. Namun, beda ceritanya dengan Gunung Lawu. Gunung dengan 3 puncak ini dipercaya bisa mendengar setiap kata yang dilontarkan semua orang di sekitarnya. Barang siapa yang berkata kasar atau tidak sopan, maka mereka akan mendapatkan balasan di akhir perjalanannya. Terlepas dari kepercayaan kita pada mitos ini, semua orang yang berkunjung ke Gunung Lawu merupakan seorang tamu. Dan sebagai seorang tamu sudah seharusnya kita menjaga tata bahasa yang baik dan benar. Pasar Setan. Lokasi tersebut berupa sebuah lahan di lereng Gunung Lawu yang penuh dengan ilalang dan angin yang berhembus cukup kencang. Konon ketika melewati lokasi tersebut, para pendaki sering mendengar suara bising layaknya sebuah pasar. Ada suara yang seolah menawari untuk belanja. Dan ketika mendengar suara tersebut, mereka harus membuang apa saja di lokasi pasar setan, layaknya melakukan transaksi jual beli di pasar. Hingga saat ini, cerita tentang pasar setan di Gunung Lawu masih menjadi misteri gaib yang tak terpecahkan. Tidak boleh memakai baju hijau. Tak ada yang bisa mengonfirmasi apakah hal ini berhubungan dengan mitos atau peraturan resmi dari petugas tempat. Konon barang siapa yang berani menggunakan baju hijau akan diserang oleh gangguan-gangguan gaib, bahkan mereka bisa hilang secara misterius. Kain yang berwarna hijau diyakini merupakan kain yang digunakan untuk upacara adat mereka. Jadi mereka merasa aneh jika ada manusia yang masuk wilayah mereka dan memakai pakaian berwarna hijau. Sebagian masyarakat setempat juga masih percaya bahwa memakai baju hijau itu merupakan sebuah penghinaan bagi penghuni gunung. Burung jelmaan Kiai Jalak. Dahulu kala ada seorang pengikut Prabu Brawijaya pergi ke sebuah dataran tinggi untuk menjalankan amanat rajanya. Dataran tinggi itu dinamakan Wukir Mahendra atau sekarang disebut dengan Gunung Lawu. Kiai Jalak sendiri adalah seorang tokoh yang mempunyai ilmu yang amat sakti dan bisa berubah menjadi seekor burung yang kini oleh masyarakat setempat diberi nama burung jalak. Sebagian para pendaki meyakini burung itu berniat baik, yaitu ingin memberi petunjuk jalan supaya mereka tidak tersesat. Namun berbeda jika pendaki yang datang memiliki perangai yang buruk. Pertemuan dengan burung jalak yang diyakini sebagai Kiai Jalak akan mendatangkan malapetaka.
Macan gaib Gunung Lawu. Sosok berwujud harimau loreng ini dipercaya sebagai sosok gaib penunggu gunung ini. Konon kehadiran macan lawu ini dianggap sebagai sebuah pertanda buruk, tapi terkadang dianggap juga sebagai pertanda baik bagi orang-orang yang mencari ilmu di gunung ini. Kehadiran macan lawu biasanya akan diiringi dengan peristiwa yang menggegerkan, seperti penemuan mayat yang mungkin sudah hilang beberapa waktu di Gunung Lawu. Terlepas dari segala misteri dan kekayaan mitos yang dimiliki Gunung Lawu, hendaknya sebagai pendaki harus terus menjaga sikap selama naik gunung. Hal-hal sederhana seperti tak berkata kasar, tidak berbuat senonoh, serta tidak membuang sampah sembarangan, ini bisa menjadi laku baik yang semestinya diterapkan. Sekian dan sampai berjumpa di video saya berikutnya.